konflik. Di sini yang pertama adalah definisi dari konflik penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan adalah perselisihan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau institut yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemanfaatan suatu area lahan. Konflik ini muncul dan terjadi ketika berbagai pihak memiliki tujuan dan pilihan yang berbeda dan saling bertentangan dalam penggunaan ruang seperti untuk pertanian, pemukiman, industri, konservasi, atau infrastruktur. Yang kedua ada sumber konflik dari penggunaan lahan. Di sini sumber konflik yang pertama adalah tumpang tindih atau tata guna lahan. Terjadi ketika suatu bidang lahan dimanfaatkan atau diklaim oleh suatu pihak untuk fungsi yang berbeda, seperti konservasi, pertanian, dan industri. Contoh konflik pada penggunaan lahan ada kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan masyarakat untuk penggunaan lahan pertanian. Di sini referensi yang saya ambil dari Weinman tahun 2005. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rian Delon Raja yang berNIM 2423812075. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konflik masyarakat, adat, dan perusahaan. Di sini ada latar belakang konflik antara masyarakat adat dan perusahaan terjadi ketika aktivitas investasi dan ekstraksi menggeser atau memanfaatkan wilayah adat tanpa persetujuan dan pembagian yang adil. Konflik ini biasa terjadi pada sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. Di sini ada penyebab. Yang pertama, tumpang tindih izin dan klaim adat. Yang kedua, pelaksanaan FPIC yang tidak jelas atau hanya formalitas. Ketiga, janji ekonomi yang tidak realisasi. Keempat, kesengajaan kekuasaan dan kriminalisasi. Dan yang kelima, perubahan kebijakan dan regulasi. Dampaknya, sosial hilang ruang budaya dan ritual. Kedua, ekologi, deforestasi, pencernaan air, dan kerusakan lahan pertanian. Ketiga, ekonomi, hilangnya mata pencarian tradisional. Kesimpulan, konflik antara masyarakat awal dan perusahaan terjadi karena campuran akar hukum yang tidak jelas haknya, kelemahan implementasi norma-norma internasional, dan janji ekonomi yang tidak terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konflik antara konservasi dan pembangunan infrastruktur. Di sini ada pendahuluan. Pembangunan infrastruktur adalah pilar utama dalam membangun ekonomi dan sosial negara. Namun pembangunan ini banyak mengakibatkan konflik dengan upaya konservasi lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati. Permasalahan utama, yang pertama, ancaman terhadap habitat satwa seperti bakantan. Kedua, degradasi ekosistem rawa akibat pembangunan. Tiga, kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan. Solusi strategi, yang pertama, penerapan hukum tata ruangan yang tegas. Dua, marine spatial planning untuk mengelola ruangan terpadu. Ketiga, kolaborasi multisektoral dan penglibatan masyarakat. Kesimpulan, konflik antara konservasi dan pembangunan infrastruktur merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Dengan perencanaan yang tepat, teknologi ramah lingkungan, dan keterlibatan semua pihak pembangunan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Hal ini memungkinkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kebutuhan manusia sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherman Johnson Enrique dengan NIM 42381 dari kelas C. Di sini saya akan membahas konflik penggunaan lahan, yaitu peran masyarakat adat dalam pengolahan hutan dan pengaruh globalisasi terhadap konflik perubahan lahan dan konflik antara konservasi dan pertanian. Yang pertama, latar belakang dan peran kunci. Masyarakat adat memiliki peran krusial dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Pengetahuan ekologis tradisional mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi kunci dalam konservasi. Hutan yang dikelola oleh masyarakat adat terbukti memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sistem pengolahan lahan komunal yang mereka praktikkan mempromosikan tanggung jawab bersama dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang kedua, sumber konflik utama. Yang pertama, perebutan lahan. Lahan yang cocok untuk pertanian dan habitat satwa liar seringkali ditumpang tindih menyebabkan konflik. Yang kedua, kerusakan tanaman. Hewan yang dilindungi seperti gajah atau kera dapat merusak lahan pertanian menyebabkan kerugian besar bagi petani. Yang ketiga, persaingan sumber daya.
kebijakan konservasi dapat membatasi akses petani terhadap air untuk irigasi dan kayu dari hutan. Yang keempat, solusi. Yang pertama ada agroforestry, integrasikan pepohonan ke dalam sistem pertanian dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan. Yang berikut, koridor satwa liar, menciptakan jalur aman yang menghubungkan habitat satwa yang terfragmentasi. Yang berikut, kebijakan insentif memberikan dukungan kepada petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Sekian presentasi saya, terima kasih.